Kita ke informasi sebuah bangunan majelis taklim di kawasan Ciapus, Kompas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ambruk saat kegiatan tengah berlangsung. Akibat peristiwa ini 3 orang tewas dan 34 lainnya mengalami luka. Suasana kepanikan terjadi sesaat setelah bangunan majelis taklim di Ciomas ambruk. Tampak warga setempat langsung berjibaku menolong jemaah yang tertimpa bangunan. Bangunan yang berada di tepi jurang ini tiba-tiba ambruk pada pagi tadi saat acara peringatan Maulid Nabi berlangsung. Ada ratusan orang yang mengikuti acara itu. Akibatnya 3 orang tewas dan 34 orang mengalami luka. Seluruh korban saat ini sudah dievakuasi ke RSUD Bogor untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di lokasi reruntuhan. Kapolsek Ciomas, Kompol Iwan Wahyudi mengatakan penyebab ambruknya bangunan diduga karena tidak mampu menampung jumlah jemaah yang melebihi kapasitas. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Nadia Soroya. Nadia, bagaimana perkembangan kondisi terkini di sana? Apakah tim SAR masih melakukan penyisiran korban hingga sore hari ini, Nadia? Ya, selamat sore Eva. Situasi terkini di bangunan Majelis Taklim Al-Sobiyah, tepatnya adalah di kawasan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat ini untuk proses dari pembersihan puing-puing dari tim gabungan BPBD, TNI dan juga Polri ini sudah selesai dilakukan. Tadi selesai sekitar pukul 4:30 sore dan dilakukan sejak pagi hari tadi dari ambruknya bangunan Majelis Taklim sekitar pukul 9 pagi. Dan untuk mengetahui kira-kira bagaimana berjalannya proses pembersihan dan juga evakuasi tadi, karena setelah ini akan dilakukan proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Tadi juga sudah langsung dipantau secara langsung oleh Kapolres Kabupaten Bogor, AKBP Wika, langsung ke lokasi. Dan untuk mengetahui kira-kira bagaimana prosesnya, kita akan langsung tanyakan kepada, di sini ada Ketua Tim Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor, Andi Sumardi, sudah bersama saya. Halo Pak Andi. Halo. Ya. Pak Andi, mungkin bisa dijelaskan untuk proses evakuasi dan saat ini sedang berhenti dulu ya Pak. Bagaimana sih berjalannya Pak sejak pagi hari tadi? Tadi pagi hari kita jam 9 sudah ada di lokasi beserta tim gabungan pencarian evakuasi. Kita di sini tadi sih waktu pagi jam 9 itu kita sudah alhamdulillah sudah korban semua sudah dibawa ke rumah sakit oleh tim kesehatan ke beberapa rumah sakit yang ada di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Seperti itu. Pak, saat ini juga kan sedang berhenti begitu ya Pak. Untuk besok hari akan ada proses maksud saya pembersihan lagi atau seperti apa Pak? Untuk sementara kita diberhentikan. Tadi kan kita korban itu sudah dievakuasi seluruhnya sekitar jam 10:30. Nah 10:30 kita coba untuk mengamankan puing-puing yang kemungkinan besar akan membahayakan masyarakat di sini. Tadi sampai kita penghentian pembersihan puing-puing sampai jam 4:30 gitu. Jadi untuk saat ini kita berhentikan karena memang akan ada pemeriksaan lanjutan oleh pihak kepolisian. Pak, untuk jumlah dari korban jiwanya sendiri sudah ada update kira-kira berapa? Karena terakhir itu kan dibilangnya puluhan begitu Pak. Untuk sekarang ini ada berapa Pak pastinya? Untuk sekarang emang data ini belum ada kepastian ya, karena masih dinamis. Untuk korban itu sementara ini ada 84 orang luka-luka, luka ringan maupun luka berat, dan 3 orang meninggal dunia. Dan yang meninggal dunia pun sudah kembali ke rumah duka masing-masing, sudah di rumah korban. Dan yang luka-luka ada sebagian luka ringan sudah kembali pulang dan luka berat masih ada perawatan di rumah sakit. Pak, dari proses yang sudah dilakukan tadi pagi, kendalanya apa saja sih Pak? Karena kalau kita lihat dari bangunannya tadi disampaikan memang bisa dibilang tidak kuat untuk menahan beban begitu ya Pak, karena saking banyaknya begitu ada jemaah yang di dalam. Ya, sebenarnya bangunan ini kan baru 2 bulan ya Bu, jadi kemungkinan konstruksi dari bangunan ini sendiri memang nggak kuat untuk menahan beban begitu banyak jamaah yang sedang melakukan Maulid Nabi gitu, seperti itu. Oke, baik.
Terima kasih banyak Pak Andi atas waktunya dan rekan-rekan dari BPBD. Ya, itu dia tadi Eva, kita dengarkan bersama-sama bahwa saat ini sudah ada sebanyak 84 korban jiwa yang sudah dievakuasi dan juga itu merupakan korban dari luka-luka dan 3 orang lainnya ini dinyatakan meninggal dunia. Dan kalau kita melihat saat ini di sini untuk di TKP sudah dipasangkan polis line dan tidak ada warga ataupun baik kami rekan-rekan media yang bisa masuk ke dalam area. Dan tadi juga saya sempat menanyakan begitu ya kepada warga sekitar yang sempat mengalami luka-luka karena dia menjadi orang pertama juga yang memilih untuk berhasil keluar atau melarikan diri setelah tadinya sempat jatuh setelah reruntuhan, dan dikatakan memang di dalam ini ada lebih dari 150 jemaah. Sedangkan tadi kalau saya konfirmasi dengan penanggung jawab gedung, ini kuatnya hanya menampung sekitar 150. Namun untuk pengajian ini memang sudah sering digelar begitu setiap minggunya, bahkan sempat dalam 1 minggu atau 1 pekan itu digelar sebanyak 2 kali, terutama untuk dari peringatan Maulid Nabi pada hari ini. Dan untuk saat ini kita masih terus menunggu update lanjutan kira-kira ada berapa banyak korban-korban lainnya, karena seperti yang tadi disampaikan oleh BPBD ini jumlahnya kemungkinan juga masih akan terus bertambah, namun diharapkan untuk korban dari meninggal dunia ini tidak akan bertambah lagi untuk kedepannya. Untuk sementara itu Eva yang dapat saya laporkan dari Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat, kembali ke studio. Terima kasih Nadia Soraya.